Tuhan. Ya, saudara, izinkanlah saya membagikan firman Tuhan kesempatan pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Saudara tahukah dalam setiap kehidupan saudara dan saya, kita hidup di zaman yang tidak mudah hari-hari ini. Setiap pagi, saudara, ketika kita membuka mata kita langsung disambut oleh tuntutan hidup. Bagi yang bekerja, bagi yang berbisnis, ada target yang harus dikejar. Mungkin ada persaingan yang ketat di dalam setiap hidup saudara. Ada harga-harga barang yang mungkin terus melonjak di dalam kehidupan kita semua. Bagi orang tua, ada biaya pendidikan anak yang harus dipikirkan Bapak Ibu Saudari. Belum lagi bagi yang sudah berumah tangga, kita perlu memelihara keharmonisan rumah tangga yang harus kita jaga. Seringkali kita merasa seperti sedang berada ya atau berlari Bapak Ibu Saudari di treadmill. Ya, kita berlari ya seperti di treadmill, melelahkan, ya menguras energi dalam setiap hidup kita semua. Seolah-olah setiap pergumulan itu, setiap masalah itu tidak ada habisnya dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan banyak dari kita yang terperangkap dalam pikiran, kalau saya tidak bangun lebih pagi, kalau saya tidak lembur sampai malam, kalau saya tidak mengandalkan otak dan otot saya secara sendiri, maka hidup saya dan keluarga saya pasti akan hancur. Saudara, kita menjadi manusia-manusia yang dipenuhi dengan kecemasan. Saudara memakan roti kesusahan saudara setiap hari. Namun izinkanlah saya bertanya dengan jujur kepada saudara. Berapa banyak dari kita yang menyadari bahwa di balik semua kerja keras itu, ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, ada begitu banyak bahaya, begitu banyak krisis, begitu banyak kegagalan yang seharusnya itu menghancurkan hidup saudara dan keluarga. Tetapi entah bagaimana saudara kita diluputkan dari setiap bahaya-bahaya itu. Bisnis yang tadinya seharusnya bangkrut, entah bagaimana tetap bertahan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Anak-anak yang seharusnya salah dalam pergaulan, entah bagaimana tetap dijaga oleh Tuhan. Anak-anak yang seharusnya tidak bisa sekolah, tidak bisa kuliah, Bapak Ibu Saudari, entah bagaimana Tuhan menjaga setiap anak-anak kita sampai diluluskan di dalam setiap kehidupan mereka. Mereka tetap dijaga oleh Tuhan. Rumah tangga kita tetap terpelihara di dalam Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan mau mengajak kita, saudara, untuk menurunkan keegoan kita, untuk menurunkan ego kita, untuk menurunkan kesombongan kita. Dan mari kita akui dengan jujur di hadapan Tuhan bahwa kehidupan, bahwa keluarga dan berkat yang kita nikmati hari ini bukanlah Bapak Ibu Saudari karena kehebatan kita. Amin. Bukan karena kehebatan kita, tetapi itu adalah bentuk kesetiaan Tuhan sampai detik ini. Semua karena penyertaan Tuhan saja dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Saudara yang terkasih, hari ini sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saya ingin mengajak kita semua mengambil waktu sejenak untuk melihat ke belakang. Mari kita bayangkan ada lembar demi lembar ya dari setiap kalender kehidupan yang sudah kita lewati. Saudara, coba ingat kembali momen di mana kalian pernah duduk di sudut kamar kalian. Mungkin kalian menangis sendirian karena ada beban hidup yang terasa terlalu berat. Kalian bisa ingat kembali momen ketika mungkin tabungan kalian menipis, ketika tubuh kalian divonis sakit, atau mungkin ketika usahamu, saudara, yang kalian sedang bangun itu dengan air mata tiba-tiba diperhadapkan dengan jalan-jalan buntu. Saudara, di malam-malam yang gelap itu mungkin kita pernah berbisik kepada Tuhan, Tuhan, apakah saya bisa lolos sampai besok pagi? Tuhan, apakah saya bisa hidup sampai minggu depan atau bulan depan? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaan terbesar dalam setiap kita semua, bagaimana mungkin kita bisa sampai di titik ini? Apakah karena saudara dan saya hebat? Apakah karena kita adalah orang-orang yang paling pintar mengelola stres? Atau mungkin kita beruntung di dalam setiap hidup kita semua? Dunia mungkin akan berkata, ya Bapak Ibu Saudari, oh itu semua karena kerja kerasmu, itu semua karena kegigihanmu. Tetapi biarlah pagi hari ini
iman kita datang untuk meruntuhkan kesombongan-kesombongan itu. Kita ada hari ini bukan karena kita sendiri, bukan karena kita kuat berjalan, tetapi kita semua ada hari ini semua karena ada tangan Tuhan yang tidak terlihat itu dalam kehidupan kita semua. Dialah yang menggendong kita semua saat kaki kita sudah letih untuk melangkah. Saudara, saya mau mengajak saudara untuk belajar hal ini. Biarlah sampai detik ini semua karena penyertaan Tuhan saja dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan dalam setiap hidup kita semua. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya sampai di sini Tuhan menolong kita. Lalu kemudian Mazmur 127 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Mazmur 127 ayat 1 sampai ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Bapak Ibu, jika kita duduk diam sejenak hari ini, kita melihat kembali ke belakang, melihat seluruh rekam jejak kehidupan kita, keluarga yang kita bangun, pekerjaan atau bisnis yang kita rintis, pelayanan yang kita jalani, bahkan nafas kehidupan yang masih berhembus di dalam setiap kehidupan kita semua sampai saat hari ini. Saudara, pertanyaan terbesarnya sekali lagi, mengapa kita masih bisa berdiri sejak sampai hari ini dalam setiap hidup saudara? Apakah karena kita hebat? Apakah karena kita adalah orang yang paling pintar mengelola strategi dalam setiap kehidupan ini? Ataukah karena kita beruntung? Saudara, dunia mengajarkan konsep self-made man. Ada sebuah kebanggaan ya bahwa saya adalah hasil dari kerja keras saya sendiri. Saya adalah hasil dari kerja keras saya sendiri. Namun sebagai orang percaya, firman Tuhan hari ini datang untuk meruntuhkan kesombongan-kesombongan itu. Ya, dan tentunya menaruh sebuah kebenaran yang jernih di mata kita semua. Saudara, ya tadi kita belajar atau kita membaca, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di atas Mespa atau di antara Mispa ya dan Yesana. Yang namanya Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Hari ini kita akan belajar dari sejarah bangsa Israel ya, dan dari kebenaran firman Tuhan. Mengapa saudara pengakuan sampai detik ini semua karena Tuhan saja. Ya, ini bukan sekedar nyanyi sampai detik ini. Ini bukan sekedar jargon Bapak Ibu Saudari, tetapi ini adalah sebuah realitas yang mutlak dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Saudara, untuk memahami kedalaman kalimat sampai di sini, Tuhan menolong kita. Kita harus tahu apa yang terjadi sebelum batu Ebenezer itu didirikan. Ya, kalau kita belajar dari teks Bapak Ibu Saudara dari 1 Samuel 7 ayat yang ke-12 itu. Saudara, kita harus tahu apa yang terjadi sebelum batu Ebenezer itu didirikan. Yang pertama, saudara, ada kondisi bangsa Israel yang terpuruk pada saat itu. Jadi sebelum peristiwa di 1 Samuel pasal 7, saudara, bangsa Israel itu berada dalam kondisi yang hancur dalam hidup mereka. Secara rohani, secara politik Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian tabut perjanjian itu sempat direbut oleh bangsa Filistin. Kalau saudara membaca di 1 Samuel ya pasal yang ke-4. Saudara, mereka hidup di dalam ketakutan. Mereka hidup di dalam penindasan. Mereka hidup di dalam penyembahan berhala, ya, Asitoret dan Baal di dalam setiap kehidupan mereka. Jadi saudara, sebelum batu Ebenezer itu didirikan, ternyata kondisi bangsa Israel pada saat itu sedang terpuruk.
Lalu kemudian saudara yang kedua, kondisi bangsa itu, saudara diajak untuk bertobat dan mereka sedang mengalami serangan musuh, ya. Lalu di bawah kepemimpinan Nabi Samuel, saudara, Israel mulai bertobat. Mereka membuang setiap dewa-dewa asing. Mereka berkumpul di Mispa untuk berpuasa dan mengaku dosa di dalam setiap hidup mereka. Namun ketika musuh itu, Bapak Ibu Saudari, yaitu bangsa Filistin, mendengar bahwa Israel berkumpul ya untuk datang menyerang mereka, secara logika seharusnya Israel itu, saudara, sedang beribadah dan tidak siap perang dan pasti akan binasa dalam setiap kehidupan bangsa itu. Saudara yang terkasih, dan mereka diajak bertobat ya dari setiap kehidupan mereka. Dan pada saat itu ada serangan musuh oleh bangsa Filistin, Bapak Ibu Saudari, untuk menyerang mereka. Lalu kemudian yang ketiga, saudara yang terkasih, kita harus tahu apa yang terjadi sebelum batu Ebenezer itu didirikan. Yang ketiga, adanya intervensi ilahi. Saudara, pada saat itu Israel ketakutan, tetapi Samuel mempersembahkan korban bakaran dan berseru kepada Tuhan. Di ayat yang ke-10 mencatat, pada hari itu ya Tuhan mengguntur dengan bunyi yang sangat hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka, orang-orang Filistin itu, terpukul kalah oleh orang Israel. Saudara, ternyata bukan karena strategi militer Israel yang kuat, yang hebat pada saat itu, melainkan adanya intervensi Tuhan yang tentunya memelihara kehidupan bangsa itu, yang menyertai, menjagai. Dan setelah kemenangan itulah Samuel mengambil sebuah batu dan menamainya Ebenezer, batu pertolongan. Saudara, batu Ebenezer itu didirikan bukan di awal perjalanan bangsa itu, bukan saat semuanya berjalan mulus-mulus, melainkan tentunya di tengah-tengah reruntuhan ketakutan yang di dalam setiap kehidupan bangsa itu. Dan di tengah-tengah reruntuhan ketakutan itu, saudara, semua itu diubah oleh Tuhan menjadi kemenangan. Amin. Samuel ingin memastikan di dalam setiap kehidupan umat itu pada saat itu, jangan sampai bangsa Israel merasa mereka menang karena kekuatan mereka sendiri. Semua harus mengingat, ini semua hanya pertolongan Tuhan di dalam setiap hidup mereka semua. Bapak Ibu, ya, jadi saudara, inilah mengapa ditulis sampai di sini Tuhan menolong kita. Inilah Bapak Ibu Saudari yang melatar belakangi, ya, bagaimana ada tulisan kalimat sampai di sini, Tuhan menolong setiap kehidupan bangsa Israel. Saudara-saudari yang terkasih, maka kita harus memahami, ya, dari poin yang pertama sampai yang ketiga tadi. Bapak Ibu, sebelum peristiwa di Mispa itu, Israel mengalami masa kelam selama mungkin 20 tahun lebih, ya, tabut perjanjian yang merupakan simbol kehadiran Tuhan, saudara, itu diambil, direbut, dan mereka hidup di dalam ketakutan, di bawah intimidasi bangsa Filistin pada saat itu, sekaligus terjerat dalam perzinahan rohani dengan menyembah Baal dan Asitoret. Saudara, kehidupan yang hancur seringkali dimulai ketika kita membiarkan berhala modern di dalam setiap hidup saudara. Entah itu ada ambisi yang keliru, entah itu ada kenyamanan-kenyamanan yang semu dalam hidup saudara, entah itu saudara bergantung kepada kekuatan saudara sendiri dan akhirnya menggeser tahta Tuhan dalam setiap hidup kita semua. Pada saat itu Israel mengira mereka bisa hidup mandiri, tetapi ternyata mereka dapati hanyalah kekosongan dan ketakutan di dalam setiap hidup mereka. Saudara, kita tidak bisa bergantung kepada kekuatan kita sendiri. Kita hanya perlu bergantung kepada kekuatan Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Dan disinilah tadi kita belajar bagaimana bangsa Israel mengalami pertobatan. Samuel mengumpulkan mereka di Mispa, dan mereka tidak langsung mengangkat senjata di dalam hidup mereka, melainkan mereka menumpahkan air di hadapan Tuhan. Mereka berpuasa, mereka mengaku di hadapan Tuhan, kami telah berdosa kepada Tuhan. Saudara, ketika mereka menumpahkan air di sana, itu adalah simbol bahwa mereka sedang pasrah. Mereka sedang berserah kepada Tuhan. Mereka memiliki hati yang hancur. Dan tentunya Bapak Ibu Saudari, itu tidak bisa dipulihkan lagi kecuali oleh karena anugerah Tuhan. Maka pemaknaan di dalam setiap hidup kita semua, saudara,
bahwa pemulihan hidup itu tidak diawali dengan unjuk kekuatan. Pemulihan hidup itu bukan karena kekuatan saudara dan saya, melainkan dengan kerendahan hati untuk mengaku di hadapan Tuhan. Semua bukan karena kehebatan saudara, semua hanya karena kasih karunia Tuhan saja. Jadi sebelum Tuhan membangun kembali kehidupan saudara hari ini, saudara, Dia biasanya akan meremukkan setiap kesombongan, ya, keakuan kita terlebih dahulu, agar saudara dan saya sadar bahwa kita semua butuh juru selamat. Amin. Inilah titik balik bangsa Israel di Mizpah. Ada pertobatan di sana, dan kemudian terjadilah intervensi itu. Ya, saat mereka tidak berdaya, saudara, saat mereka sedang beribadah, lalu kemudian musuh datang mengepung di dalam setiap kehidupan bangsa Israel. Secara militer, Bapak Ibu Saudari, mereka sedang bunuh diri. Israel tidak siap untuk berperang pada saat itu. Namun ketika Samuel mempersembahkan korban bakaran dan berseru kepada Tuhan, Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat. Musuh dikacaukan oleh suara dari langit, bukan oleh pedang tentara-tentara Israel pada saat itu. Saudara yang terkasih, inilah pemaknaannya bagi kita semua, bahwa kemenangan terbesar dalam kehidupan kita seringkali justru terjadi saat kita kehabisan opsi, strategi manusia di dalam setiap kehidupan kita semua. Ketika saudara belajar melepaskan kendali dan membiarkan Tuhan bertindak, bahwa ada kekuatan supernatural daripada Tuhan yang akan mengambil alih bagian yang tidak mampu saudara dan saya kerjakan. Amin. Bapak Ibu Saudari, saudara, inilah bagian yang pertama kita belajar di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Ya, saudara belajar kenapa ada kalimat Ebenezer. Ya, Bapak Ibu Saudari, ternyata disitulah sebelum batu Ebenezer didirikan, saudara harus tahu kenapa sih keadaan bangsa itu. Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan, ya. Dan di bagian yang kedua, saudara, saya mau mengajak kita semua, mengapa kehidupan kita ada semua karena Tuhan. Nah, ini bagian yang kedua, saya mau mengajak kita semua. Mari kita, Bapak Ibu Saudari, bawa kebenaran ini ke dalam konteks kehidupan kita yang sedang kita bangun hari-hari ini. Mengapa saudara dan saya harus mengakui bahwa sampai detik ini semua karena penyertaan Tuhan saja. Saudara, yang pertama saya mau mengajak kita semua, saudara yang terkasih, mengapa saudara dan saya harus mengakui bahwa sampai detik ini semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan saja. Yang pertama adalah karena usaha manusia itu tanpa Tuhan adalah kesia-siaan. Ya, saudara, usaha kita sebagai manusia tanpa Tuhan itu adalah kesia-siaan. Bapak Ibu, kalau kita merenungkan Mazmur 127 ayat yang 1 sampai ayat yang kedua yang tadi kita baca. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk lambat-lambat, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara yang terkasih, membangun rumah dan mengawal kota. Ya, tadi ada kata seperti itu. Ya, Bapak Ibu Saudari, membangun rumah dan mengawal kota. Ya, saudara garis bawahi kata itu, membangun rumah dan apa? Mengawal kota. Saudara, membangun rumah dan mengawal kota ini berbicara tentang dua area terbesar dalam setiap kehidupan manusia. Ketika manusia itu sedang membangun, Bapak Ibu Saudari, ini berbicara tentang produktivitas. Ya, lalu kemudian ketika manusia itu memproteksi atau menjaga, ya, mengawal rumah, Bapak Ibu Saudari, atau menjaga kota, mengawal rumah atau mengawal bangunan, ini sifatnya adalah proteksi. Jadi saudara, dua area terbesar dalam setiap kehidupan manusia. Yang pertama tadi membangun adalah produktivitas. Yang kedua menjaga, yaitu berarti Bapak Ibu Saudari, manusia sedang memproteksi, melindungi dirinya. Saudara, banyak orang berpikir asal mereka bisa bangun lebih pagi, kerja keras dengan ekstrim, dan tidur lebih malam karena lembur tanpa batas di dalam setiap hidup mereka, maka masa depan mereka pasti terjamin dalam setiap hidup mereka. Tetapi pemazmur berkata, jika bukan Tuhan, ingat baik-baik, semua sia-sia. Ya,
Kalau di dalam bahasa Ibraninya itu sau, ya Bapak Ibu Saudari, syau. Syau itu berarti kosong, ya sia-sia. Jikalau bukan Tuhan semuanya sia-sia. Jikalau bukan Tuhan semuanya adalah kosong, syau, ya tidak berarti. Atau bisa juga berbicara mengenai fata morgana Bapak Ibu Saudari. Ya, jadi fata morgana itu, ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, itu adalah menggambarkan sesuatu yang bersifat hayalan, ya, impian yang tidak nyata atau impian yang tidak mungkin dicapai, itu fata morgana. Jadi saudara, kalau kita belajar kata syau itu, ternyata sia-sia itu memiliki arti yang luar biasa dalamnya. Ya, jikalau bukan Tuhan, maka semuanya saudara kosong, semua tidak berarti, semua hanya fata morgana di dalam setiap hidup kita semua. Kehidupan kita, keluarga, pekerjaan, pelayanan Bapak Ibu Saudari, bisnis, usaha, rumah tangga yang kita miliki hari ini, semua bisa bertahan bukan karena kita adalah arsitek yang hebat di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bukan Bapak Ibu Saudari. Melainkan kita tahu karena ada tangan Tuhan yang tidak terlihat. Amin. Ada tangan Tuhan yang tidak terlihat, yang menopang pondasi kehidupan saudara dari badai kehidupan yang datang menerpa dalam hidupmu dan hidupmu. Inilah yang pertama. Saudara, karena usaha manusia tanpa Tuhan adalah kesia-siaan. Inilah yang kita belajar pada kesempatan saat hari ini. Mengapa kehidupan kita ada semua karena Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ya, karena usaha manusia tanpa Tuhan adalah kesia-siaan. Kita harus memahami kedaulatan Tuhan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Tadi di sana dikatakan jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Kata rumah di sini berarti bait dalam bahasa Ibrani-nya. Saudara, itu tidak hanya bicara soal bangunan fisik, melainkan kata bait itu mencakup keluarga, mencakup keturunan, mencakup karir, mencakup warisan kehidupan yang sedang kita upayakan di dalam setiap hidup saudara. Saudara, ternyata pemazmur, ya tadi menggunakan kata syau tadi sebanyak 3 kali saudara-saudari di ayat ini. Ya, yang berarti tadi kosong, tidak berbobot atau hanya mengejar angin. Maka saudara kita bisa mungkin membeli tempat tidur mewah di dalam kehidupan kita semua. Tetapi kita tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Ya, saudara tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Ya, walaupun saudara bisa membeli tempat tidur yang mewah. Saudara, kita bisa membangun sistem keamanan rumah yang mahal. Kita pakai CCTV, kita pakai security dalam setiap hidup kita semua. Ya, kita bisa membangun sistem keamanan rumah kita yang mahal. Tetapi kita tidak bisa menjaga setiap kehidupan anak-anak kita 24 jam. Ya, detak jantung mereka saat mereka tertidur. Saudara dan saya perlu mengakui bahwa penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita sajalah yang menyertai kehidupan saudara dan keluarga saudara. Ketika kita mengakui penyertaan Tuhan, itu berarti saudara sedang meruntuhkan kesombongan terselubung dalam setiap hidup saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kehidupan kita, saudara, itu tidak kolaps saat krisis ekonomi, saat kemarin beberapa tahun yang lalu terjadi COVID, ya, saudara, kehidupan kita tidak kolaps karena krisis-krisis itu, atau mungkin ada badai kesehatan yang melanda dalam setiap hidup saudara. Saudara yang terkasih, kita semua ada melewati segala krisis-krisis itu semua karena ada tangan Tuhan yang berdaulat, yang memagari dan menopang setiap kehidupan saudara di balik layar. Yang setuju katakan amin. Saudara-saudari yang terkasih, maka mari, inilah yang pertama di dalam setiap hidup saudara yang perlu saudara belajar. Ya, mengapa kehidupan kita ada semua karena Tuhan. Ya, yang pertama, Bapak Ibu Saudari, kita mengakui bahwa sampai detik ini semua karena penyertaan Tuhan saja. Karena usaha manusia tanpa Tuhan adalah kesia-siaan. Yang kedua, saudara, karena kekuatan kita ini ada batasnya, tetapi kesetiaan Tuhan tidak pernah terbatas. Ya, inilah yang kedua kita belajar. Saudara harus sadar bahwa kekuatan manusia ada batasnya. Makanya ada usia pensiun, 55 mungkin, atau 60, atau 65. Ya, bahkan umur-umur tertentu
saudara, kekuatan kita secara fisik itu menurun. Kekuatan kita sebagai manusia ada batasnya. Tetapi kesetiaan Tuhan tidak pernah terbatas. Saudara, jika kita jujur, berapa banyak dari kita yang hampir menyerah di masa lalu? Mungkin saat pandemi tadi melanda, ya. Mungkin saat keuangan saudara berada di titik nadir dalam setiap hidup saudara. Mungkin saat vonis dokter membuat dunia terasa runtuh dalam setiap hidup saudara. Ya, saudara, beberapa mungkin tahun yang lalu, 1 tahun lalu, ya ada beberapa orang yang saya kenal dalam pelayanan Pastor Deso, maksudnya yang selalu hadir. Ya, tetapi saya sendiri tidak tahu sampai hari ini apakah mereka masih hidup atau tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, terkadang saya chat lewat TikTok, "Shalom Bapak, Ibu, gimana kabar?" Ya, ada yang menjawab, tetapi ada juga yang tidak menjawab, Bapak Ibu Saudara. Ya, ditanya lagi berapa minggu lagi nggak menjawab. Ya, saya berpikir apakah sudah tidak ada ya Tuhan orang-orang tersebut dan lain sebagainya. Saudara, mungkin saat konflik dalam keluarga terasa tidak ada jalan keluar. Mungkin kita hampir menyerah di masa lalu kita. Ya, ada orang-orang yang mengkhianati kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudara. Saudara, kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, mental kita, emosi kita, finansial kita sendiri, saudara, sudah sejak jauh hari kita sudah karam kapal kita semua. Sudah sejak lama kapal kehidupan kita ini karam. Saudara, jika sampai detik ini kita masih bisa tersenyum, kita masih bisa datang beribadah, kita masih bisa berdoa, kita masih memiliki pengharapan di dalam kehidupan kita semua, itu semua adalah bukti yang valid, bukti yang sah bahwa rahmat Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Yang setuju katakan amin. Rahmat Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Penyertaan Tuhan adalah jangkar saat badai kita semua berada di puncak kehidupan itu. Saudara, semua kita ada karena penyertaan Tuhan saja. Ya, bukan karena kekuatan kita. Karena kekuatan kita itu sekali lagi ada apa, Bapak Ibu Saudari? Ada batasnya. Saudara-saudari yang terkasih, di sana juga dikatakan, ya, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk lambat-lambat dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Saudara, roti yang diperoleh dengan susah payah. Saudara, garis bawahi kata itu. Dalam teks aslinya, saudara, itu roti yang dimakan dengan penuh kecemasan. Roti yang dimakan dengan penuh penderitaan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, ini adalah sebuah potret manusia modern. Mereka bekerja secara ekstrim demi mengejar keamanan dalam setiap hidup mereka. Ya, sampai mereka mungkin membeli rumah, sampai mereka membeli properti-properti dalam setiap hidup mereka. Ya, investasi di sini, investasi di sana. Ya, inilah potret manusia modern. Mereka bekerja secara ekstrim, mereka berbisnis secara ekstrim, ya, tanpa mengenal waktu demi mengejar keamanan di dalam setiap hidup. Namun ternyata jiwanya dipenuhi ketakutan akan hari esok. Ya, dipenuhi ketakutan akan hari besok. Saudara-saudari, banyak orang berhasil membangun kerajaan bisnisnya. Banyak orang berhasil, ya Bapak Ibu Saudari, di dalam setiap karir mereka semakin menanjak, Bapak Ibu Saudari. Tetapi mereka kehilangan kedamaian di dalam setiap hati dan jiwa mereka. Saudara, puji Tuhan, jika sampai hari ini kita semua masih waras, Bapak Ibu Saudari, ya, saudara masih memiliki iman kepada Tuhan Yesus, dan keluargamu masih tetap utuh di tengah-tengah tekanan dunia yang begitu gila ini, Bapak Ibu Saudari, itu bukan karena ketahanan mental saudara, bukan, melainkan karena rahmat Tuhan yang memelihara kewarasan dan jiwa kita semua. Saudara, hanya karena Tuhan sajalah, hanya karena rahmat Tuhan saja yang memelihara setiap kewarasan itu. Dan tentunya saudara, dia menjaga setiap jiwamu. Bapak Ibu yang terkasih, bila kita semua hidup, ya sekali lagi inilah yang kedua, karena kekuatan kita ada batasnya, tetapi kesetiaan Tuhan tidak pernah terbatas dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, lalu kemudian tadi kita belajar, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara, inilah misteri pemeliharaan, ya, pemeliharaan Tuhan di dalam setiap keheningan kehidupan kita semua.
Kata tidur di sana, ya di dalam bahasa Ibrani adalah sena. Sena itu melambangkan kondisi tanpa daya, Bapak Ibu Saudari. Ya ketika saudara tertidur, Bapak Ibu Saudari, itulah kondisi lemah ya dari setiap kehidupan manusia. Karena saudara ya tanpa daya, tanpa kendali saat saudara tidur. Saudara pasrah secara total, itulah sena Bapak Ibu Saudari, tidur. Jadi saat manusia tidur, saudara, manusia itu tidak bisa membela dirinya. Ya bahkan saya pernah melihat ada seorang istri ya yang menghabisi suaminya saat sedang tidur, Bapak Ibu Saudara. Ya mungkin dia tahu kalau masih terjaga dia kalah secara kekuatan. Karena di posisi tidur itulah manusia tidak bisa membela diri. Saudara, pada posisi tidur itulah manusia tidak bisa bekerja dan tidak bisa memikirkan strategi apapun dalam kondisi tidur. Saudara, itulah sena ya. Tetapi firman Tuhan berkata, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu manusia itu tidak berdaya, tidak memegang kendali, dan manusia itu berpasrah total kepada Tuhan. Maka ini adalah puncak Bapak Ibu Saudari dari pernyataan ya bahwa semua karena penyertaan Tuhan saja. Saudara, sementara kita tidur, sementara kita beristirahat, kita melepaskan kekhawatiran kita mempercayakan dalam doa kepada Tuhan. Ya saudara, Tuhan itu bekerja dalam keheningan-keheningan itu. Dia akan menyembuhkan tubuh kita. Amin. Dia akan menggerakkan hati orang untuk menolong kita. Amin. Bapak Ibu Saudari. Dia akan mengatur masa depan kehidupan saudara. Amin. Bapak Ibu Saudari. Inilah penyertaan Tuhan yang sempurna. Dia bekerja di dalam keheningan. Dia bekerja ketika saudara dan saya beristirahat. Saudara, kehidupan kita ada sampai detik ini ya karena kita dikasihi oleh Tuhan. Bukan karena saudara pinter, jago, ya bukan karena saudara sempurna, bukan Pak Bu. Tetapi karena saudara dan saya dikasihi oleh Tuhan. Itulah misteri pemeliharaan Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, jadi saudara, itulah beberapa mengapa kehidupan kita semua ada karena Tuhan. Ya, dalam setiap hidup saudara. Dan pada bagian yang terakhir, saudara, saya mau mengajak kita semua, Bapak Ibu, bagaimana kita merespon penyertaan Tuhan. Kalau semua yang terjadi sampai detik ini dalam setiap hidup saudara, semua karena penyertaan Tuhan saja. Saudara, bagaimana kita merespon penyertaan Tuhan? Bapak Ibu, menyadari bahwa seluruh kehidupan kita adalah karena penyertaan Tuhan semata-mata. Saudara harus mengubah cara kehidupan kita semua hari ini. Ya, saudara, ada 3 respon yang praktis yang saudara harus miliki di dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kita merespon ya penyertaan Tuhan? Bapak Ibu, yang pertama, gantilah kesombonganmu dengan ucapan syukur. Terima kasih Black Coffee, Shalom Pastor, salam kenal. Saya baru menemukan channel ini, saya merasa terberkati. Sehat selalu Pastor, puji Tuhan. Ya, salam kenal juga ya Bapak atau Ibu. Ya, Black Coffee, Tuhan memberkati. Ya Bapak Ibu Saudari, ingatlah channel ini channel yang sederhana Bapak Ibu Saudari. Kita nggak pakai alat-alat musik yang mewah-mewah. Kita nggak pakai Bapak Ibu Saudari TV LCD yang megah itu ya, Videotron dan lain sebagainya. Kita biasa-biasa saja Pak Bu ya. Makanya channel ini dinamakan channel Pastor Deso, gembala yang sederhana. Itu saja maknanya Bapak Ibu Saudari. Saudara tahu bahwa dalam kesederhanaan pun Tuhan hadir, ya. Dalam kesederhanaan pun Tuhan hadir, ya. Jangan cari Tuhan di tempat-tempat yang nyaman. Saudara, terkadang Tuhan hadir, Bapak Ibu Saudari, di tempat-tempat yang tidak terlihat ya oleh manusia. Bapak Ibu Saudari dan saya percaya Tuhan hadir di channel ini setiap hari, ya. Itu memberkati, mungkin nggak sampai ribuan orang yang hadir, nggak sampai belasan ribu orang seperti mungkin ada di channel-channel sebelah Bapak Ibu Saudari, ya. Tetapi dari ratusan orang, ya mungkin sekitar kalau kumpul sekitar 200, 300 Bapak Ibu Saudari yang kumpul. Tetapi saudara yang terberkati setiap hari, saudara tahu bahwa ada Tuhan setiap hari. Ada pesan Tuhan yang bisa saudara hidupi, ya. Sehingga saudara bisa merangkai puzzle kehidupan dalam kehidupan saudara dan saya setiap harinya. Ya Bapak Ibu Saudari, terima kasih ya tadi Bapak, biarlah atau Ibu, biarlah channel ini boleh menjadi berkat buat keluarga, buat kalian yang baru hadir secara khusus. Saudara,
Jadi bagaimana kita merespon penyertaan Tuhan? Kembali lagi, gantilah kesombongan saudara dengan ucapan syukur. Hentikan sikap mengagungkan dirimu sendiri. Jangan katakan, wah ini kan semua karena kehebatan saya, ini semua karena gaji saya, ini kalau nggak ada saya, kalau bukan karena saya sebagai suami, kalau bukan karena saya sebagai istri, kalau bukan karena saya pekerjaan saya, ya, maka keluarga ini akan chaos, maka kalian pada tidak akan bisa makan dan lain sebagainya. Saudara, jangan katakan seperti itu. Jangan katakan ini karena kehebatan saya. Wah ini kan semua karena gelar saya ini. Ini semua karena koneksi-koneksi saya. Kalau bukan karena koneksi saya, mana bisa bisnis seperti ini. Saudara, katakanlah seperti Samuel, sampai di sini Tuhan menolong hidupku. Saudara mengakui bahwa setiap keberhasilan itu harus melahirkan ucapan syukur, bukan kesombongan. Amin. Setiap keberhasilan di dalam setiap hidup kita semua, saudara, itu semua harus melahirkan ucapan syukur yang menyenangkan hati Tuhan, bukan melahirkan kesombongan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Maka saudara, jangan biarkan keberhasilan membuat kita menderita amnesia rohani. Jangan biarkan keberhasilan membuat kita lupa akan Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudari mendapatkan bonus di tempat pekerjaanmu, mendapatkan Bapak Ibu Saudari, ya, ada orang-orang yang bisa membeli, ya Bapak Ibu Saudari, setiap usahamu yaitu terjual dengan nilai yang baik pada bulan tersebut. Saudara, saat kita mendapatkan proyek-proyek khusus, ya Bapak Ibu Saudari, dalam setiap usaha, mungkin ketika kalian juga melihat anak-anakmu lulus sekolah dengan baik, lulus kuliah dengan baik, ya, pakai topi toga, lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, topi toga itu talinya dirubah, ya, dari kiri ke kanan. Saudara jangan katakan, wah ini kan semua karena didikan saya, ini semua karena saya bekerja makanya kamu bisa kuliah. Semua itu karena saya loh. Ya jangan lupa loh sama saya dan lain sebagainya. Bapak Ibu, ayo kita belajar, jangan biarkan keberhasilan membuat kita amnesia rohani, lupa bahwa itu semua penyertaan Tuhan saja. Duduklah bersama keluargamu, ya, di ruang tamumu, di meja keluargamu, di ruang keluarga, ya, seminggu sekali. Saudara bisa duduk seminggu sekali. Saudara bisa sebutkan 1 atau 2 kesulitan yang besar yang pernah dilalui bersama-sama, ya. Misalkan masa-masa dulu saudara sulit bayar kontrakan, masa-masa dulu bagaimana saudara mungkin ada sakit, ya, di dalam setiap hidup saudara Tuhan menyembuhkan. Lalu katakan bersama-sama, ya Bapak Ibu Saudari, Tuhan kami ingat momen-momen itu. Tuhan kami sadar sampai detik ini kami ada, semua hanya karena penyertaan-Mu. Bapak Ibu, ayo sampaikanlah ucapan syukur ini. Sampaikanlah pujian ini kepada Tuhan. Saudara mengingat kesetiaan Tuhan di masa lalu dalam setiap hidup saudara dan saya. Itulah yang pertama, ya, bagaimana kita merespon penyertaan Tuhan. Ganti kesombongan saudara dengan ucapan syukur. Yang kedua, saudara, mari sama-sama kita belajar, ya, respon kita yang kedua adalah membangun bersama Tuhan, bukan jalan sendiri. Ya, inilah respon kita yang kedua. Bangunlah bersama dengan Tuhan, berjalanlah bersama dengan Tuhan, bukan berjalan sendiri. Saudara, jika sampai detik ini Tuhan menyertai hidupmu dan hidupku, maka untuk detik-detik ke depan jangan pernah melangkah tanpa melibatkan Tuhan. Amin. Jangan pernah melangkah tanpa saudara dan saya melibatkan Tuhan. Dalam merintis usaha baru, dalam mendidik anakmu, dalam mengambil keputusan-keputusan besar, saudara jangan pernah melangkah tanpa saudara melibatkan Tuhan, tanpa saudara berdoa terlebih dahulu. Saudara letakkanlah Tuhan sebagai fondasi utamanya di dalam setiap hidup saudara dan saya. Karena tadi firman Tuhan berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Maka saudara, mari kita membangun bersama dengan Tuhan. Letakkan Tuhan sebagai fondasi utama dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ayo, bagi saudara yang saat ini sedang membangun usaha, bagi saudara yang sedang merintis karir dalam hidupmu, atau mungkin saudara bergumul tentang masa depanmu, atau mungkin masa depan anak-anakmu, ya, Bapak Ibu Saudari, mungkin saudara bekerja,
saya mau mengingatkan, bekerjalah dengan integritas. Bapak Ibu Saudari, stoplah meramal hari esok dengan ketakutan dalam setiap hidup saudara. Berserahlah penuh kepada Tuhan. Setiap kali saudara mulai panik, mungkin melihat tagihan, mungkin saudara panik, aduh udah umur segini, belum nikah-nikah, aduh umur segini, belum bekerja-kerja. Saudara, saya mau berbagi satu kesaksian. Dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari, di keluarga jemaat yang kami layani, Bapak Ibu Saudari, ada salah satu pemuda, ya, dia tamatan S1, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Lalu bertahun-tahun, hampir 2-3 tahun, Bapak Ibu Saudari kalau tidak salah ya, kisaran 2-3 tahun. Setelah dia tamat, dia tidak bekerja, Bapak Ibu Saudari. Cari pekerjaan di sini, enggak berhasil. Cari pekerjaan di sana, enggak berhasil. Ya, lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, kalau ditanya selalu, pokoknya Pak Gem, dia panggil saya Pak Gem, saya mau melayani Tuhan dulu. Ya, jadi dia ikut ibadah anak muda, dia ikut ibadah youth, Bapak Ibu Saudari, dia ikut ibadah melayani Tuhan dengan setia, ya, Bapak Ibu Saudari. Kalau ditanya gimana, kamu udah dapat pekerjaan belum? Pak Gem, saya mau melayani Tuhan dulu. Pasti nanti Tuhan berikan, pasti nanti Tuhan berikan. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudari, ya pada bulan-bulan kemarin, puji Tuhan dia boleh bekerja. Ya, itu tamatan S1 yang sudah hampir bertahun-tahun, ya Bapak Ibu Saudari tidak mendapatkan pekerjaan. Tapi puji Tuhan, ketika dia punya iman kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudari, dan puji Tuhan dia dapat pekerjaan pada bulan-bulan kemarin. Ya Bapak Ibu Saudari, saya cuma mengingatkan, ketika kamu diberkati jangan lupa, kamu dukung papa mamamu, kamu dukung pekerjaan Tuhan dalam setiap hidupmu. Ada 2 titipan saya Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupannya. Ya, dia bekerja di salah satu anak usaha Pertamina, Bapak Ibu Saudari, dan bersyukur. Semua karena kemurahan Tuhan. Tidak ada yang menyangka Bapak Ibu Saudari, dia akan bekerja ya di anak usaha Pertamina itu. Ya Bapak Ibu Saudari, dan kita bersyukur melihat kebaikan Tuhan. Ya, padahal umurnya mungkin kalau dilihat-lihat sudah menyentuh angka-angka yang sudah dewasa nih, mungkin sudah 25, 26 ke atas gitu ya Bapak Ibu Saudari. Ya Bapak Ibu Saudari, dan kita bersyukur. Saudara yang terkasih, maka mari ya di dalam setiap hidup saudara, kita mulai belajar membangun bersama dengan Tuhan, bukan jalan sendiri. Walaupun saudara mungkin hari-hari ini, saudara tidak melihat jalan Tuhan itu terbuka. Tetapi percayalah, tetaplah mengasihi Tuhan, tetaplah melayani Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudari, libatkan Tuhan dalam setiap apa yang saudara sedang kerjakan. Amin. Walaupun saudara belum dapat jodoh, tetap libatkan Tuhan. Ya, jangan saudara, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, saudara baru bahagia ketika dapat jodoh. Jangan Pak Bu. Ya, kalian yang belum menikah, berbahagialah secara sendiri dulu. Ya, rapihkan setiap hidupmu, sehingga kalian itu akan menjadi hadiah buat pasangan hidupmu ke depan. Jodohmu itu akan menjadi hadiah juga, Bapak Ibu Saudari, buat orang tuamu. Ya, jangan jodohmu itu nanti menjadi gesekan buat kamu dengan orang tuamu. Ya, maka hadirkanlah jodoh di dalam setiap hidupmu. Temukanlah jodoh itu. Hadirkan jodoh itu sebagai hadiah buat orang tua bagi kalian yang belum menikah. Bapak Ibu Saudari, ini yang udah menikah paham lah ya Bapak Ibu Saudari. Terkadang kan ada ya, kita menikah, ternyata dalam pernikahan itu, saudari dikasih oleh Tuhan, ternyata pasangannya atau menantu kita melukai hidup kita. Ada saja cerita-cerita seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara mari, ya teman-teman semua, Bapak Ibu Saudari, apapun yang sedang kita bangun, bangunlah bersama dengan Tuhan. Ya, kalau ada saudara lagi mau mengambil keputusan-keputusan besar, jangan lupa doakan. Ya, atau minimal kalau saudara mau dukungan Pastor Deso bersama Ibu Gembala dalam doa-doa, saudara sampaikan update-update. Ya, di grup itu saya selalu sampaikan, kalau ada Bapak Ibu Saudari yang rindu didukung doa secara update ya, update Bapak Ibu Saudari, saudara bisa sampaikan permintaan-permintaan, permohonan-permohonan doa itu. Ya, kami akan selalu belajar mendoakan setiap apa yang menjadi kerinduan-kerinduan Bapak Ibu Saudari. Mari, bangunlah bersama dengan Tuhan. Bukan jalan sendiri dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan yang ketiga, bagaimana kita merespon penyertaan Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, yang ketiga, milikilah kedamaian di tengah-tengah ketidakpastian. Ini berbicara tentang kepercayaanmu kepada Tuhan. Mazmur 127 tadi ayat yang kedua. Dia akan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara,
ini bukan berarti kita menjadi malas, ya. Melainkan ini berbicara tentang ketenangan. Ketenangan iman bagi orang-orang percaya. Saudara, kita tahu persis bahwa setiap kehidupan orang-orang yang beriman itu disertai oleh Tuhan. Dan mereka bisa tidur nyenyak, Bapak Ibu Saudari, di tengah badai kehidupan mereka. Amin. Mereka bisa tidur nyenyak karena mereka mempercayakan kendali hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Saudara, karena kita tahu, orang-orang yang beriman itu tahu, saudara, bahwa Tuhanlah yang akan menjaga. Saudara, penjagamu itu tidak pernah terlelap. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur 121 ayat yang keempat. Mari kita buka Alkitab kita semua. Dikatakan di sana, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel ini. Saudara, inilah janji mutlak tentang pemeliharaan Tuhan. Ia tidak pernah lengah, ia tidak pernah lelah, ia tidak pernah beristirahat, Bapak Ibu Saudari, dalam menjaga, dalam mengawasi umatnya siang dan malam. Itu artinya apa? Saudara, ada perlindungan Tuhan tanpa henti dalam setiap hidupku. Tuhan selalu menyadari keberadaan dan pergumulanmu 24 jam full. Tuhan menyadari keberadaan dan pergumulanmu dan Dia peduli, Bapak Ibu. Saudara, maka lewat Mazmur 121 ayat yang keempat, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Maka saudara akan bebas dari rasa takut, bebas dari rasa khawatir, karena penjagamu tidak pernah tertidur. Amin. Saudara bisa menyerahkan kekhawatiranmu dan saudara bisa tidur dengan tenang dalam setiap hidup saudara, karena saudara memiliki kedamaian di dalam setiap hati dan jiwamu. Inilah 3 langkah, ya Bapak Ibu Saudari, bagaimana kita merespon. Yang pertama tadi apa? Ganti kesombongan dengan ucapan syukur. Yang kedua, saudara bangunlah bersama dengan Tuhan. Berjalanlah bersama dengan Tuhan, jangan jalan sendiri. Yang ketiga, miliki kedamaian di tengah-tengah ketidakpastian. Saudara yang terkasih, hari ini mari kita bersama-sama dirikan batu Ebenezer di dalam hati kita masing-masing. Pandanglah setiap kehidupan kita semua. Pandanglah keluargamu, pandanglah pekerjaanmu. Saudara, di atas semuanya itu ada tanda salib Kristus yang membuktikan penyertaannya yang paling agung. Dia Immanuel, Dia Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Jangan takut Bapak Ibu Saudari untuk melangkah setiap kehidupan saudara ke masa depan. Jangan pernah takut, ya. Jika sampai detik ini Dia sudah membuktikan kesetiaannya, Dia telah menuntun langkah-langkah kehidupan kita, maka hari esok, maka minggu depan, maka bulan depan, tahun depan, bahkan sampai kesudahan zaman, saudara, Dia tetap Tuhan yang sama. Amin. Dia tetap Tuhan yang sama. Dia yang memegang setiap tangan kita dan berkata, jangan takut, akulah yang menolong engkau, akulah yang menyertai engkau. Amin. Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Dan saya mau tutup pada kesempatan pagi hari ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mulai hari ini, mari saudara, ketika saudara selesai menonton channel Pastor Deso, milikilah sudut pandang yang baru. Ketika kalian melihat anak-anakmu sedang tertidur, ketika kalian melihat pasangan hidupmu, atau mungkin ketika kalian melihat tokomu dan tempat usahamu, saudara pandanglah itu semua sebagai batu Ebenezer. Tanda bahwa sampai di sini Tuhan menolong setiap kehidupan kita maupun keluarga kita. Katakan amin. Saudara, hentikan kecemasanmu. Ya, ingatlah prinsip ini. Jika Tuhan yang membangun rumahmu, maka badai sebesar apapun, saudara, itu tidak akan sanggup merobohkannya. Tidak akan sanggup merobohkannya. Karena apa Bapak Ibu Saudari? Karena jika Tuhan yang menjaga kotamu, maka musuh selicik apapun itu tidak akan bisa menjebol setiap pertahanan rumah tanggamu. Sekalipun tidak ada CCTV, Bapak Ibu Saudari. Saudara, jangan takut melangkah ke masa depanmu. Ya, ingatlah hari esok mungkin masih menjadi misteri bagi kita semua, termasuk bagi saya. Jangan saudara pikir sebagai saya hamba Tuhan, saya bisa meramal hari esok, Bapak Ibu Saudari, ya. Seperti ada tuh ya satu orang, Bapak Ibu Saudari, oh kata pendeta ini nanti 2030 harga emas begini, harga emas begitu. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan jadi pendeta Bapak Ibu Saudari, jangan jadi peramal.
Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mendingan saudara sampaikan kebenaran firman Tuhan yang utuh, yang benar, yang murni. Ya saudara, kita bukan butuh peramal Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita butuh firman Tuhan bagi setiap kehidupan kita semua. Tidak ada yang tahu akan hari esok. Ya Bapak Ibu Saudara, sepintar apapun hidupmu, tidak akan ada yang tahu hari esok mau seperti apa dan lain sebagainya. Tetapi kita tahu hari esok ada penyertaan Tuhan. Amin. Hari esok Bapak Ibu Saudara, Tuhan tetap menyertai saudara. Walaupun hidup itu masih misteri dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, ekonomi masih misteri. Mungkin tidak menentu. Kesehatan juga sama, tidak menentu. Tetapi Dia telah menyertai setiap hidup saudara sampai detik ini. Saudara, Dialah Tuhan yang sama. Dialah Tuhan yang berjalan di depanmu untuk selalu membukakan setiap jalan-jalan berkat-Nya. Dia tidak pernah gagal di masa lalu dalam setiap kehidupan kita semua. Dan Dia pun tidak akan gagal hari ini. Dia pasti menjamin setiap kehidupan masa depan saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu, mari hiduplah dalam ucapan syukur. Bekerjalah dalam ketulusan. Layanilah Tuhan dengan segenap hati. Belajarlah selalu menyertai segala pekerjaan Tuhan dalam hidup saudara. Milikilah hati, ya Bapak Ibu Saudari, dan beristirahatlah dalam kedamaian iman. Sampai detik ini, semua karena penyertaan Tuhan saja. Dan sampai selama-lamanya, saudara, Dia tetap Immanuel. Dia tetap Tuhan beserta kita. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah pesan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan saudara bersama dengan keluarga khususnya hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepada Engkau, Bapa Sang Pemilik kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, kalau sumber perlindungan dan menara pertolongan hidup kami. Hari ini terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat pesan-Mu. Kami merendahkan diri dan mengaku dengan jujur bahwa seringkali kami sombong. Seringkali kami merasa hidup kami adalah hasil daripada kekuatan kami sendiri. Hasil daripada lembur kami. Hasil daripada kepintaran kami. Ampuni kami ya Tuhan. Hari ini di hadapan mimbar-Mu yang kudus, di dalam hadirat-Mu, seluruh kami semua anak-anak-Mu rindu untuk mendirikan batu Ebenezer di dalam hati kami masing-masing. Tuhan, kami mau sampaikan kepadamu, sampai detik ini, semua karena penyertaan-Mu saja. Jika rumah tangga kami masih utuh, itu semua karena kemurahan-Mu. Jika bisnis kami dan pekerjaan kami masih berjalan, itu semua karena kemurahan-Mu. Dan jika kami masih hidup, setiap organ-organ kami masih bisa menghirup udara pagi, Tuhan, itu murni semua karena anugerah Tuhan saja. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk setiap umat-Mu yang datang dengan beban-beban yang berat. Tuhan, mereka yang sedang cemas memikirkan hari besok, atau mungkin ada yang sedang berjuang di tengah-tengah runtuhnya kehidupan mereka. Bapa, kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal itu turun menguasai setiap hati mereka. Bungkuslah setiap keluarga mereka dengan kasih-Mu. Jagai setiap usaha mereka, jagai setiap pekerjaan mereka dengan tangan-Mu yang kuat. Ya Allahku, lepaskanlah mereka dari setiap belenggu-belenggu kekhawatiran dalam hidup mereka, dan penuhilah mereka dengan ketenangan iman bahwa Engkau Allah yang menjaga mereka. Allah yang menjaga setiap kehidupan kami semua, yang tidak pernah terlelap dan tertidur. Kami mau melangkah Tuhan dengan kepala yang tegak, dengan hati yang teduh, dan kami tahu Tuhan yang telah menyertai kami sampai detik ini adalah Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kami semua sampai di kesudahan zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Immanuel, Mesias yang hidup, Tuhan, terima kasih buat pesan-Mu hari ini. Berkatilah setiap pribadi lepas pribadi, rumah tangga demi rumah tangga, para suami, para istri, anak-anak. Berkati Tuhan setiap kehidupan keluarga-keluarga kami. Biar kami boleh terus Tuhan Yesus disegarkan selalu, dibersihkan setiap jiwa kami selalu oleh karena firman-Mu saja dalam hidup kami semua. Terima kasih ya Bapa. Berkati setiap usaha, pekerjaan, bisnis kami, studi kami, hubungan-hubungan kami, dan apapun yang sedang kami kerjakan, buatlah berhasil bagi kemuliaan surga dalam hidup kami semua. Demi nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati dan terus rindu
menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan pagi hari ini? Yang terberkati Bapak Ibu Saudari bisa tulis, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Jangan lupa ya, seperti Ibu Yohana Yahya tuh ya, bersih jiwa menyegarkan dari Cirebon. God bless you. Tuhan memberkati ya. Teman-teman semua yang terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara masing-masing. Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih buat setiap dukungan Bapak Ibu Saudari, tap-tap layarnya, share-nya, ya, gift-nya, super chat, super thanks-nya. Terima kasih buat setiap dukungan Bapak Ibu Saudari, waktu, perhatian yang tulus tentunya Bapak Ibu Saudari. Bahkan setiap dukungan-dukungan lewat persembahan kasih, ya, persembahan milik Tuhan, ya, persembahan ya Bapak Ibu Saudari. Ada persembahan misi untuk pembangunan gedung gereja dan pembukaan TK. Terima kasih buat dukungan-dukungan Bapak Ibu, saudara-saudari yang ikut selalu mendukung pekerjaan Tuhan setiap hari, setiap waktu, atau per periode waktunya. Saya mengucapkan terima kasih buat dukungan-dukungan yang tulus yang saudara berikan selalu lewat persembahan-persembahan itu semua. Apapun nama persembahan itu, saudara, biarlah setiap persembahan-persembahan kita semua itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan Tuhan memberkati setiap Bapak Ibu Saudari yang telah mendukung setiap pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Saudara, dalam setiap dukungan Bapak Ibu Saudari, ya, setiap kali saudara mendukung, pasti kami selalu doakan secara pribadi, baik saya bersama istri, lewat setiap dukungan-dukungan yang saudara telah berikan untuk pekerjaan Tuhan selalu. Ya, saudara, saya mengucapkan terima kasih. Bagi Bapak Ibu Saudari yang terberkati lewat pelayanan Pastor Deso, di mana Roh Kudus menggerakkan hatimu, dan saudara juga belajar untuk bermurah hati. Bagi saudara yang terberkati dan saudara rindu untuk mendukung dengan persembahan-persembahan syukur ini, saudara bisa masuk ke bio profil saya di kiri atas, ya, saudara bisa memberikan persembahan-persembahan itu lewat BCA atas nama istri saya, Angelin Magdalena, ya. Jadi saudara orang Indonesia, bank apapun itu bisa memberikan ke BCA, ya, kalau saudara punya bank-bank apapun di Indonesia, ya. Jadi saudara bisa memberikan lewat metode yang pertama, lewat BCA. Yang kedua, saudara orang Indonesia atau orang luar negeri pun bisa Bapak Ibu Saudari mendukung pelayanan di channel Pastor Deso dengan menggunakan social bus, ya, itu yang kedua. Ya, jadi semua di bio profil saya atau di deskripsi video YouTube saya, semua saya sudah sampaikan, saya sudah tulis di sana dengan detail, ya, rekening BCA atas nama Angelin Magdalena, nomornya ada di sana. Ya, saudara bisa lihat di sana kalau memang saudara Roh Kudus menggerakkan hatimu untuk mendukung selalu channel Pastor Deso ini, ya, Bapak Ibu Saudari. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih buat dukungan Bapak Ibu Saudari terhadap channel penginjilan ini, ya, Bapak Ibu Saudari. Saudara, ingatlah di channel ini kita tidak membawa nama gereja apapun, kita tidak membawa nama aliran apapun. Saudara, murni pelayanan ini adalah rindu untuk menginjil, ya, bagi mereka yang belum percaya, rindu untuk menginjil bagi mereka juga yang sudah percaya, agar apa? Setia sampai pada akhir perjalanan iman mereka. Selama saudara masih mentuhankan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat setiap kehidupan kita semua, saudara, kita di satu server, ya, walaupun kita berbeda aliran, ya Bapak Ibu Saudari, tapi kita sama-sama satu server, ya. Kitalah gereja yang gereja yang menyembah Tuhan Yesus di segala tempat, di segala zaman, dalam setiap hidup kita semua, ya. Jadi jangan bangga dengan merek gereja saudara, ya Bapak Ibu Saudari. Banggalah karena saudara dan saya sebagai pengikut Kristus dan menghidupi nilai-nilai firman daripada Yesus Kristus dalam hidup saudara dan saya. Puji Tuhan. Saudara, terima kasih bagi Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Buat kalian yang mau masuk grup WA Pastor Deso Home, saudara dapatkan nomor WA saya di deskripsi video di YouTube, ya. Di sana lengkap nomor WA saya. Jangan lupa pakai +62, ya. Kalau saudara sudah pakai +62, berarti nolnya itu saudara nggak perlu tulis lagi. Misalkan 0812, ya, kosongnya itu sudah ganti +62. Itu kode negara Indonesia, ya. Jadi bagi teman-teman yang di luar negeri, mencatatnya seperti itu, harus pakai +62, ya Bapak Ibu Saudari. Puji Tuhan. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Biarlah setiap hari firman Tuhan yang dibagikan boleh menjadi pesan yang hidup, ya, firman yang hidup dalam setiap hidup saudara dan keluarga. Terima kasih Bapak Ibu Saudari, Zin, Lince, ya, semua teman-teman semua, Ibu Ana, Tuhan memberkati, Bu Maria, Bu Ani, God bless you. Ya, Bu Dewina, Tuhan memberkati, ya, semua kita, God bless you. Bu Yana Yahya, Bu Acan Lim, Bu Asnia,
Tuhan memberkati 2826 dari Kuala Lumpur, Tuhan memberkati Bu Achen Lim dari Kapuk, ya Tuhan memberkati dari Karanganyar, Tuhan memberkati Bu Veronica, Tuhan memberkati dari Praya. Praya itu mana ya Ibu? Saya maaf ya, kurang jauh mainnya berarti ya. Haleluya, Praya itu daerah mana? Tuhan Yesus memberkati Bu Agnes Simba, Bu Helima, Tuhan memberkati dari Manado, Bu Agnes Simba dari Sarawak Malaysia, ya Bu Huri Evelyn dari juga Miri Sarawak Malaysia juga, ya Bu Asnia dari Sabah Malaysia, Tuhan memberkati, ya Bu Marsia Arios dari Riau, Bagan Batu, oke, Bagan Batu Riau ya, Tuhan memberkati. Bu Marimar juga dari Malaysia, Bu Mutiara dari Padang, Tuhan memberkati teman-teman semua yang ada di Padang. Bu Ning dari Jogja, Tuhan memberkati. J ya dari kota Luwuk Sulawesi ini ya, Sulawesi Selatan apa tengah nih ya, kayaknya tengah ya. Luwuk, Tuhan memberkati. Bu Anggrek Bulan dari Siantar, Pematang Siantar ya, Tuhan memberkati. Tan Kim Hek, Ibu, Tuhan memberkati dari Medan, God bless you teman-teman semua yang ada di Medan. Ya Bu Widya Eti dari Surabaya, Tuhan memberkati teman-teman semua yang ada di Surabaya, di Jepara, di Madiun, Tuhan memberkati. Dari Nias, dari Sarawak, ya Bu Suryani, Tuhan memberkati dari Nias, dari Ambon, Ibu Jona, Tuhan memberkati. Dari Kebumen, Jawa Tengah, ya Ibu Nuyanti juga Tuhan memberkati, ya Bu Rayatu dari Cipondo tadi Tangerang, Ibu Rosalina Parlindungan dari Pangkalan Bun, Tuhan memberkati. Semua teman-teman semua yang sudah menulis di dalam kolom komentar, bahkan yang sudah Bapak Ibu Saudara dari menonton channel ini dari awal sampai akhir. Oh, Praya itu Kota Pati, oke, Jawa Tengah. Ya Praya itu di Praya itu mana nih? Palangkaraya Pastor, biasanya disingkat gitu. Oh, haleluya. Yang benar gimana nih, Pati atau ya kayaknya Palangkaraya ya. Praya itu maksudnya Palangkaraya. Tuhan memberkati ya Palangkaraya. Ya Bu Veronica, Tuhan memberkati, thank you ya, God bless you. Ya teman-teman semua. Opung Erlan, Tuhan memberkati, sehat-sehat ya Opung Erlan, Tuhan memberkati selalu. Teman-teman semua, Ibu Gesti, Bu Mujati, ya Zin, God bless you, Ulince, semua kita Tuhan memberkati ya. Teman-teman semua dari Magelang, Ibu Dewini Kusumo, God bless you, Tuhan memberkati ya. Dari Medan lagi, ya God bless you teman-teman semua yang sudah bergabung ya pada pagi hari ini. Saudara, sampai bertemu lagi besok hari Sabtu. Sekali lagi tema di hari Sabtu, saudara, saya pasti khususkan, pasti berbicara mengenai keluarga, mengenai pernikahan, mengenai parenting. Jadi bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu diperlengkapi dalam keluarga-keluarga, Bapak Ibu Saudari, saudara bisa datang setiap hari Sabtu, ajak istrimu, ajak suamimu, ajak anak-anakmu yang sudah berkeluarga untuk mengikuti Bapak Ibu Saudari. Biar pesan Tuhan itu selalu memandu keluarga-keluarga kita semua ya. Jangan sampai keluarganya sudah kayak benang kusut baru saudara datang kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, biarlah doa saya jangan sampai kayak benang kusut dulu baru saudara datang. Sebelum benang itu kusut, saudara, firman Tuhan itu selalu mengurai ya, sehingga tidak terjadi kekusutan dalam rumah tangga. Ya, apalagi keluarga yang baru. Ayo, cari Tuhan Bapak Ibu Saudari ya, sehingga tidak ada kekusutan di dalam setiap rumah tangga kalian ke depannya ya. Jadi saya mengajak setiap suami, setiap istri datanglah kepada Tuhan. Saling mengingatkan di dalam kasih. Ya, ingatkan suamimu, ingatkan istrimu. Ya, Bapak Ibu Saudari, bagi keluarga-keluarga muda. Ya, keluarga-keluarga muda ini yang belum 5 tahun lah ya, Bapak Ibu Saudari. Kalau yang sudah 5 tahun, ayo tetap setia. Nikmati ya perjuangan, pergumulan di dalam setiap rumah tangga. Ya, jadi besok jangan lupa selalu hadir di setiap hari Sabtu untuk memperlengkapi rumah tangga. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat dukungan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Dukunglah selalu dengan tulus pelayanan di channel Pastor Deso. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih. Saya mohon undur diri. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, salam dari saya Pastor Deso. Bersih jiwa, menyegarkan. Dari kota Depok, Jawa Barat. God bless you. Bye-bye. Bu Yanti, ya bye-bye. Bu Ana, God bless you. Tuhan memberkati buat setiap teman-teman semua. God bless.